Salam. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berkebaktian pada Minggu 4 April 2021, walaupun masih kita lakukan melalui media daring, yang kita lakukan dari rumah kita masing-masing. Majelis Jemaat mengucapkan Selamat Paskah. Kiranya peristiwa Paskah yang kita rayakan hari ini semakin menguatkan dan meneguhkan iman percaya kita. Tema kebaktian Paskah hari ini, jangan takut, Dia telah bangkit. Dengan pelayan firman Bapak Pendeta Dedani Simatupang, SSI, Pendeta Gereja Kristen Pasundan Jemaat Bogor. Perlu kami informasikan, setelah kebaktian ini akan dilaksanakan perayaan Paskah yang telah dipersiapkan oleh Panharger. Mari kita mulai ibadah dengan bersaat teduh sejenak. Bapak, Ibu, Saudara, serta anak-anak, kami undang berdiri dan kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 188. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan juga anak-anak, mari kita memulai kebaktian kita pada saat ini dalam pengakuan bahwa kebaktian Minggu Paskah ini berlangsung dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Damai sejahtera dari Allah beserta saudara sekalian dan beserta saudara juga. Kebaktian Minggu Paskah ini bertemakan jangan takut, Dia telah bangkit. Dengan nas pembimbing dari 1 Korintus pasal 15 ayat 17 yang mengatakan demikian. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Amin. Bersingkir kesedihan.
Hari ini kami merayakan kebangkitan-Mu dari kematian. Kuasa maut telah dipatahkan. Ya, hari ini dengan hati yang penuh dengan kegirangan, kami menyambut kabar gembira. Kuburnya telah kosong, Dia telah bangkit. Ya Kristus, Paskah-Mu dirindukan oleh segenap insan yang meratap berharap di tengah wabah pandemi virus corona yang sampai saat ini masih menghantui umat manusia yang dicekam derita, ditinggal oleh orang-orang tercinta di tengah bencana yang datang silih berganti, mendera kehidupan bangsa ini. Kami umat-Mu menanti dengan penuh harap keajaiban kuasa kebangkitan-Mu melalui mereka yang berjuang di garda terdepan. Sembuhkanlah kami ya Tuhan, pulihkanlah kami dengan cinta-Mu, agar umat manusia yang terkoyak dan bumi yang terluka kembali diperbaharui lewat kuasa kebangkitan-Mu. Mari kita menyatakan pengakuan dosa. Saudaraku, di tengah prahara kehidupan yang kita alami, seringkali kita gagal untuk melihat dengan tangan kasih Tuhan yang senantiasa bekerja untuk menopang dan menguatkan kita. Bahkan dengan mudahnya kita mengatakan bahwa Tuhan bersembunyi. Ketika kemelut terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan tidak hadir atau absen. Padahal sampai hari ini kita ada itu semua karena cintanya. Oleh karena itu, untuk segala kehilapan dan kealpaan kita, marilah kita merenungkan ulang akan begitu besar kasih dan cinta Tuhan buat kita. Marilah kita memohon ampun kepadanya dan bersaat teduh sejenak dalam hati kita masing-masing. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami memohon pengampunan-Mu atas segala salah dan dosa yang kami perbuat di hadapan-Mu. Kami seringkali begitu angkuh dan sombong, sehingga kami tidak mampu melihat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami dibutakan oleh egoisme kami, sehingga kami gagal melihat cinta kasih terbesar dan teragung melalui kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang rela mati untuk kami yang berdosa ini. Ya Tuhan, ampunilah kami. Ya Yesus, kasihilah kami. Ya Roh Kudus, perbaharuilah kami dengan cinta-Mu. Amin. Kita memuji nama Tuhan dari Kidung Kabungan nomor 44. Gusti nang mati disiksa jelina.
Jemaat Tuhan, mari kita bersama berdiri. Anugerah pengampunan diberitakan bagi kita sebagaimana tertulis dalam Kolose pasal yang pertama, ayat yang ke-13 dan ke-14 yang mengatakan demikian. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Di dalam Dia, kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Demikianlah berita anugerah pengampunan bagi kita. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu yang terkasih, kami undang untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama akan bermazmur secara berbalasan yang diambil dari Mazmur 114. Mazmur 114. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, Kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya. Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya, lalu melarikan diri. Sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan. Dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu. Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan. Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba. Gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan, Di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air. dan batu yang keras menjadi mata air. Hormat dan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak, mari kita bersama-sama mendengarkan berita sukacita Paskah melalui pemberitaan firman Tuhan, dan mari kita menyiapkan diri di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, pada saat ini kami merayakan kebangkitan-Mu. Tetapi memaknai kebangkitan adalah perkara yang berbeda. Oleh sebab itu Tuhan, pada saat ini kami kembali berlutut di hadapan-Mu, membuka telinga, pikiran, dan hati kami untuk menyambut kebenaran firman. Sehingga kebangkitan-Mu bukan hanya kami rayakan secara seremonial belaka, tetapi kami terus diteguhkan memaknai peristiwa kebangkitan-Mu. Urapi kami ya Roh Kudus agar kami semua dimampukan untuk memahami dan juga melakukan kebenaran firman dalam kehidupan keseharian kami. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan juga anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, firman Tuhan pada saat ini didasarkan pada Injil menurut Markus. Markus pasal 16, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Markus pasal 16 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-8. Firman Tuhan mengatakan kepada kita semua demikian. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut.
Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah. Katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Sampai sedemikian jauh pembacaan Alkitab kita, maka berbahagialah setiap orang yang tidak hanya sekadar membaca atau mendengar, tetapi yang memelihara dan melakukannya dalam kehidupannya. Haleluya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara serta anak-anak yang Tuhan Allah kasihi, ketika kita membaca peristiwa kematian Tuhan Yesus, maka kita juga harus bisa membayangkan kira-kira apa yang dialami oleh para murid dan pengikut Yesus pada saat itu. Ketika kita mendengarkan bahwa orang banyak merindukan Yesus sebagai Mesias, orang banyak merindukan Yesus sebagai sosok yang bisa menyelamatkan bangsa Yahudi dari pemerintahan Roma. Ketika orang banyak merindukan adanya kemerdekaan secara politis, banyak orang berharap. Banyak orang menggantungkan mimpi yang begitu besar. Banyak orang yang begitu mengandalkan Yesus. Karena Yesus dianggap sebagai sosok yang hebat, sosok yang tidak mungkin terkalahkan, sosok yang luar biasa, sosok yang pasti bisa menjawab dan memenuhi mimpi orang banyak. Tetapi ketika ternyata Yesus harus mati, maka kita bisa membayangkan betapa banyak orang, termasuk juga murid-murid Yesus yang sangat dekat, hancur hatinya. Kematian Yesus bisa dianggap sebagai sebuah kegagalan harapan. Kematian Yesus dianggap sebagai keputusasaan baru. Kematian Yesus bisa dianggap sebagai kehancuran, kekalahan, ketidakberdayaan. Banyak orang yang akhirnya berhenti berharap. Atau paling tidak harus menata dirinya terlebih dahulu untuk bisa pulih dari harapan yang selama ini mereka bangun dan ternyata harus gagal. Para murid pun demikian. Tidak mudah bagi para murid untuk menyaksikan sosok guru yang selama ini mereka ikuti ternyata harus mati dengan cara yang hina, yaitu cara disalib. Tidak mudah bagi para murid untuk kembali pada kehidupan yang lama. Setelah kurang lebih 3 tahun lamanya bersama-sama dengan Yesus ikut melayani, ikut berkeliling. Bahkan di dalamnya sudah mulai banyak mimpi dan harapan yang dibangun. Dari kehebatan yang ia lihat, dari kehebatan yang mereka bisa saksikan dalam perjalanan bersama dengan Yesus. Para murid tidak mudah untuk beradaptasi dengan hal itu. Ditambah lagi kematian menandakan bahwa mereka sekarang berada dalam ancaman yang lebih besar lagi. Jika selama ini mereka merasa baik-baik saja, berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyukai mereka karena ada sosok Yesus yang berwibawa,
Kali ini para murid harus bersiap menghadapi resiko yang lebih besar. Bisa jadi muncul dalam pikiran para murid bernostalgia, mengingat memori-memori yang lama. Bisa jadi mereka mengatakan bahwa lebih baik tidak mengenal Yesus sama sekali. Bisa jadi ada orang-orang yang berpikir bahwa lebih baik tidak pernah berharap daripada harapan ini harus hancur. Lebih baik tidak perlu bermimpi daripada harus kecewa karena mimpi itu gagal. Apalagi kalau ternyata mimpi itu harus digantungkan pada sosok yang lain di luar diri mereka. Kematian Yesus menggambarkan bagaimana kekalahan menjadi begitu dekat dalam diri para murid dan pengikutnya. Kehancuran, keputusasaan. Tetapi peristiwa yang hari ini kita baca dan hari ini kita peringati mengajarkan kita sesuatu yang berbeda. Ketika Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus dan Salome pergi ke kubur Yesus, mereka juga berangkat dengan satu keyakinan bahwa hari ini mereka hanya ingin memberi yang terbaik, mengenang perjalanan bersama dengan Yesus, mengenang banyak hal yang telah dilewati bersama dengan Yesus. Mungkin juga bukan hal yang mudah untuk menata diri, memulihkan diri dari berbagai harapan yang selama ini sudah muncul. Tetapi ketiga perempuan ini tetap berangkat. Dan mereka berangkat dalam berbagai kebingungan, berangkat dengan berbagai perasaan yang kalut. Perasaan itu menjadi semakin memusingkan, semakin complicated, semakin tidak karuan. Ketika ternyata mereka sampai di kubur dan melihat bahwa batu yang besar sudah terguling. Bahkan ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih. Dan seorang muda itu dikatakan menyampaikan peristiwa yang sangat aneh, yaitu Yesus bangkit. Yesus bangkit. Bapak, Ibu, dan Saudara, hari ini kita bisa langsung mengatakan happy dengar kata Yesus bangkit. Tapi mari kita bayangkan bagaimana ketiga perempuan tadi mendengar berita itu dalam berbagai perasaan yang campur aduk. Gak gampang. Ada sesuatu yang bertarik-tarikan di dalam hati dan pikiran mereka. Ada sesuatu yang berkonflik, berkonfrontasi di dalam diri mereka. Antara mereka masih bingung, masih takut, masih belum mengerti apa-apa. Ditambah dengan sebuah kenyataan bahwa seorang muda itu mengatakan Yesus bangkit. Dan dalam sebuah kenyataan bahwa mayat Yesus memang tidak ada di dalam kubur itu. Antara bahagia atau bingung, antara memulihkan hati yang sempat hancur karena harapan yang gagal dan kembali belajar berharap, antara riang dan percaya pada kebangkitan itu, atau kemudian menjadi takut karena dengan berbagai pikiran-pikiran yang mungkin jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, jangan-jangan begini. Ketiga perempuan tadi pastilah tidak mudah mengelola perasaan mereka, mengelola pikiran mereka untuk sampai pada akhirnya mereka mengimani bahwa Yesus bangkit. Mengimani bahwa harapan itu sekarang ada lagi. Mengimani bahwa Yesus hidup dan kehidupan itu memulihkan harapan mereka. Enggak gampang. Oleh sebab itu Bapak Ibu, dalam bagian Alkitab yang kita baca terdapat keunikan, terkhusus di ayat ke-8. Catatan Injil Markus yang seringkali dianggap lebih asli, itu ada pada bagian 8a, yang menceritakan bahwa mereka keluar, lari meninggalkan kubur, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Dan dikatakan dalam bagian yang pertama ini,
Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Artinya Bapak Ibu dan Saudara, apa yang mereka alami secara spontan adalah perasaan takut. Perasaan tidak karuan. Perasaan yang membuat mereka berpikir keras untuk mencerna semua peristiwa yang terjadi. Tetapi apa yang disampaikan pada bagian berikutnya, yang seringkali dianggap sebagai tambahan pada bagian kitab Markus ini, tiba-tiba dikatakan dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat, berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ada shifting, ada pergeseran, ada perubahan. Bahwa bagian awal adalah mereka tidak mengatakan apa-apa karena mereka masih dipenuhi dengan perasaan takut, perasaan bingung, perasaan tidak percaya atau percaya, perasaan senang atau sedih. Tetapi kemudian ada shifting, ada perubahan, ada pergeseran. Di mana dikatakan dengan singkat mereka menyampaikan pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Maka Bapak Ibu dan Saudara, inilah sebenarnya peristiwa kebangkitan. Peristiwa kebangkitan bagi para murid, terutama bagi 3 perempuan tadi adalah bagaimana ada perubahan suasana batin. Bukan cuma sekedar suasana hati, tetapi juga adalah suasana batin. Ada perubahan terhadap pemahaman iman. Ada perubahan tentang semangat. Ada perubahan tentang cara pandang terhadap hidup. Yang awalnya semua merasa gagal, yang awalnya semua kehilangan harapan, yang awalnya semua diliputi ketakutan, tetapi berubah menjadi orang-orang yang dengan gembira, dengan yakin, bahkan dengan semangat memberitakan berita sukacita. Berita bahwa Yesus bangkit, berita bahwa Yesus hidup, berita bahwa salib itu tidak membuat Yesus mati dalam kekekalan. Berita bahwa salib itu tidak mengalahkan Yesus. Yesus bisa saja mati dengan cara yang hina, tapi dia hidup dengan kemuliaan. Maka Bapak Ibu dan Saudara, di hari ini ketika kita merayakan Paskah, kita hari ini juga diajak memaknai Paskah. Tema Paskah kita dari PGI adalah berpaling kepada Sang Hidup. Untuk berpaling kepada Sang Hidup di tengah masa pandemi ini tidak mudah. Untuk berpaling kepada Sang Hidup di tengah situasi yang serba sulit, baik sulit secara ekonomi, sulit dalam pekerjaan, sulit dalam pendidikan, sulit untuk bisa happy-happy, nggak mudah. 1 tahun lebih kita sudah mengalami pandemi. Banyak orang yang mulai membangun harapan tetapi kemudian kecewa. Misalnya saja berita larangan mudik beberapa hari yang lalu ya. Udah banyak netizen yang mengatakan, wah mudah-mudahan udah vaksin kan. Udah ada bisa begini, bisa begitu, bisa begini, bisa begitu. Berharap tahun ini bisa mudik. Berharap tahun ini bisa menikmati kebersamaan dengan keluarga. Tapi ketika tiba-tiba pemerintah mengatakan bahwa tidak boleh, dilarang untuk mudik, mulai banyak yang merasa kecewa. Banyak yang kemudian berhenti berharap. Banyak yang pada saat ini sudah jatuh pada sikap pesimistis. Mungkin di antara kita juga mengalami hal serupa. Mungkin di antara kita pada saat ini juga sudah jatuh pada sikap, udahlah gak usah kebanyakan mimpi, udahlah gak usah pengen mikir ini itu, daripada nanti kita udah pengen ini itu ternyata gak jadi, kita sedih dan lain sebagainya. Udahlah gak usah berharap ini dan itu. Tapi ketika kita membaca peristiwa kebangkitan, hari ini kita diberikan kabar sukacita.
bahwa kita tetap bisa berharap. Bahwa harapan itu masih ada. Pandemi mungkin membatasi pergerakan kita. Pandemi mungkin membuat kita seolah-olah mati dalam kondisi hidup. Bergerak ke sana nggak boleh, ke sini nggak boleh, ngelakuin ini nggak boleh, melakukan itu nggak boleh. Kita mungkin seperti terpenjara. Kita mungkin seperti tidak punya kesempatan untuk apa-apa dan lain sebagainya. Tapi di dalam Kristus kita masih bisa berharap. Di dalam Kristus kita mengimani ada hidup. Dan hidup itu yang akan memulihkan kita dari berbagai ketakutan. Dari berbagai pesimistis. Dari berbagai perasaan bosan, letih. Dari berbagai perasaan kecewa, patah semangat. Dari berbagai perasaan bingung. Kita punya harapan. Kita masih tetap bisa berharap. Percayalah. Jika kematian saja bisa ditaklukkan oleh Kristus, maka apalagi yang perlu kita khawatirkan dalam hidup. Kalau kematian saja tidak berkuasa atas Kristus, maka apalagi yang harus kita takutkan dalam hidup. Bahwa ketika ternyata Tuhan mengizinkan kita mengalami banyak hal yang tidak mudah, jangan pernah berhenti berharap pada Kristus. Kristus memberikan kita hidup. Di tengah pandemi pada saat ini, lihatlah, Kristus menampakkan dirinya. Kristus menyatakan kehadirannya bagi kita dengan berbagai tanda. Dengan berbagai tanda Ia menyatakan diri bagi kita. Tinggal bagaimana kita pada saat ini membuka mata, belajar untuk percaya bahwa ada kebangkitan Kristus dan ada harapan. Untuk belajar percaya bahwa Yesus menampakkan dirinya dengan berbagai peristiwa. Termasuk kalau kita melihat tema Paskah PGI dengan gambar kartun yang nyentrik itu ya. Ada seorang yang mau disuntik dengan vaksin. Maka kita juga bisa dengan optimis dan berharap penuh bahwa inilah tanda kebangkitan Tuhan. Bahwa inilah tanda pemulihan yang mau Tuhan nyatakan kepada kita pada saat ini. Melalui vaksin yang dibagikan. Ada jalan bagi kita untuk mengalami pemulihan. Bahkan ketika Tuhan pada saat ini memberikan sebuah tanda dilarang mudik. Lihatlah, ini bukan sebagai hal yang membuat kita jatuh pada pesimistis. Jangan lihat larangan mudik sebagai sesuatu yang membuat kita kemudian kecewa. Tapi lihatlah larangan mudik ini juga sebagai tanda kebangkitan Tuhan. Yang Tuhan ingin menunjukkan inilah hidup yang diberikan. Untuk bisa menyelamatkan kita. Jangan biarkan pikiran kita membuat kita terus-menerus diliputi dengan ketakutan. Jangan biarkan berbagai harapan-harapan egois kita membuat mata kita terbutakan untuk bisa melihat kebangkitan Kristus. Jangan biarkan berbagai perasaan kecewa, marah, benci, kesal, dan lain sebagainya dalam diri kita membutakan mata kita untuk melihat Yesus yang hidup. Yesus yang bangkit. Maka di peristiwa kebangkitan Yesus pada saat ini, Bapak, Ibu, dan Saudara, hal yang mau kita ajak untuk renungkan terus. Jangan takut. Bangkitlah. Mari kita percaya bahwa hari ini Kristus menyatakan dirinya hadir, dirinya bangkit dalam berbagai tanda. Jangan takut, tetaplah berkarya. Jangan takut, tetaplah melihat ke depan. Jangan takut, tetaplah kerjakan kebaikan kita. Karena dalam banyak hal, Kristus menyatakan penyertaannya bagi kita. Amin.
Jemaat kami undang bangkit berdiri. Kita akan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita secara bersama-sama dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat 280. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita bersama-sama datang kepada Tuhan menyampaikan permohonan syafaat kita yang diakhiri dengan mengucapkan doa Bapa kami bersama-sama. Mari berdoa. Ya Tuhan, kami datang kepadamu dalam syafaat kami. Pada saat ini kami datang membawa saudara-saudara kami yang berada dalam kelemahan tubuh. Kami tetap mengingat dalam doa kami bagi Ibu Nelly, Bapak Edi, Ibu Penatua Christine dan keluarga. Tuhan menolong dan memulihkan saudara-saudara kami yang sedang sakit. Kami juga berdoa untuk orang tua kami, Bapak Pendeta Emeritus Rossi dan juga seluruh pendeta emeritus, Bapak Tripang Ripto, Ibu Muriati, Ibu Siti Wasia, Ibu Limwinyo, dan juga untuk setiap orang tua kami yang sudah sepuh. Tuhan bersama dengan setiap orang tua kami, melimpahkan damai sejahtera dan sukacita bagi mereka, terutama di tengah pandemi yang masih terjadi sampai dengan saat ini. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk anak-anak yang pada saat ini sedang mengikuti pembelajaran jarak jauh, tetapi juga yang tengah mempersiapkan diri untuk kembali melakukan proses belajar mengajar secara tatap muka. Tuhan yang mempersiapkan segala sesuatunya. Dan ketika anak-anak pada saat ini juga mempersiapkan diri untuk berbagai ujian, Tuhan yang melimpahkan dengan konsentrasi belajar yang baik, kesehatan yang baik, sehingga apa yang mereka sedang persiapkan untuk ujian, semuanya boleh membuat mereka menyelesaikan ujian dengan baik dan mendapatkan hasil yang terbaik. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk setiap orang, terkhusus di masa pandemi dengan segala dampaknya. Kami berdoa untuk setiap orang yang pada saat ini kehilangan pekerjaan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang mencukupkan kebutuhan hidupnya. Untuk orang-orang yang sedang merintis usaha, Tuhan juga yang menolong agar dengan usaha yang dikerjakan itu juga boleh mendatangkan kecukupan. Untuk pekerjaan yang pada saat ini masih kami bisa jalani, Tuhan juga yang menolong agar kami bisa mengerjakan pekerjaan kami dengan sukacita, dengan penuh tanggung jawab, dan dengan penuh komitmen. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini sedang berada dalam himpitan ekonomi. Tuhan juga yang memberi semangat dan biar melalui berbanyak cara, melalui orang-orang di sekitar mereka, senantiasa ada cara Tuhan untuk mencukupkan dan juga memelihara kehidupan saudara-saudara kami. Kami juga berdoa ya Tuhan, untuk proses vaksinasi yang sampai dengan hari ini masih terus berjalan. Tuhan yang menolong, Tuhan yang membuat prosesnya berjalan dengan baik dan lancar, dan biar hasil dari imunisasi ini semuanya boleh mendatangkan kekebalan yang terbaik, sehingga bangsa ini bisa lebih cepat lagi pulih dari pandemi COVID-19 ini ya Tuhan.
Kami juga berdoa untuk keadaan gerejamu. Gerejamu masih akan terus belajar untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik, untuk bisa berdampak, untuk bisa menjadi berkat bagi sesama. Oleh sebab itu Tuhan, tolonglah kami agar kami sebagai gerejamu bisa terus belajar mengembangkan pelayanan. Terkhusus ketika hari ini kami juga boleh merayakan Paskah. Biar semangat kebangkitan-Mu membuat kami juga bangkit untuk terus memandang hari esok dengan pelayanan yang lebih baik lagi. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang pada saat ini terpanggil sebagai pelayan khusus, penatua, PPJ, komisi-komisi, panitia, karyawan gereja. Tuhan menolong agar pelayanan yang dilakukannya betul-betul menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk bangsa ini. Bangsa ini berhadapan dengan terorisme. Tuhan yang menolong dan menjagai aparat keamanan dalam menjaga keamanan negeri ini. Dan juga untuk setiap aparat penegak hukum untuk bisa mencari akar terorisme ini, sehingga dengan berbagai cara ideologi-ideologi yang bisa mengarah pada tindakan-tindakan terorisme bisa dicegah. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang berada dalam pengungsian, karena mereka masih berada dalam kondisi pasca bencana. Tuhan juga yang mencukupkan kebutuhan saudara-saudara kami yang pada saat ini kehilangan harta benda bahkan keluarga. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di Myanmar yang pada saat ini masih berjuang untuk bisa kembali menikmati kehidupan sebagai bangsa yang berdaulat. Tuhan menolong agar proses politik di negeri itu bisa kembali pulih, sehingga di negeri itu kembali ada kedamaian. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami semua, terutama sebagai bagian bangsa. Berkatilah agar selalu ada toleransi, selalu ada kerukunan, dan kami bisa hidup saling menghargai satu dengan yang lain. Ya Tuhan, inilah doa kami. Kami sampaikan semuanya ini dalam nama-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami, yang mengajar kami bersama berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur kita, dan ingatlah Tuhan berkata, "Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah." Inilah ungkapan syukurku yang ku berikan kepadamu. Ku berikan dari hatiku
Tuhanku, menjadi alat di tangan-Mu untuk menyalurkan kasih-Mu di dunia. Utuslah aku ya Tuhanku, menolong orang miskin dan lemah. Pakailah diriku turut maksud-Mu. Jemaat, kami undang bangkit berdiri. Kita akan berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, persembahan yang telah kami himpun ini adalah pemberian-Mu dan milik-Mu. Terimalah persembahan ini sebagai rasa ungkapan syukur kami atas berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Ajarlah kepada kami untuk senantiasa bersyukur kepada-Mu, mempersembahkan yang terbaik dan bahkan mempersembahkan tubuh dan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, sebagaimana firman yang telah kita dengar pada saat ini bahwa kita semua diajak dan diingatkan untuk tidak perlu merasa takut untuk memberitakan kebangkitan Kristus. Karena kita pun akan turut dibangkitkan bersama-sama dengan Dia untuk menjadi umat yang terus berkarya. Allah mengutus putranya Yesus. Kini terimalah berkat Tuhan. Kasih Allah Bapa dan kasih Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin.
Berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis, dan dengan mengadu. Koyakanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar, dan berlimpah kasih setia. Dan Ia menyesal karena hukuman. Rabu Abu awal kita memasuki masa Prapaskah. Perayaan iman saat ini mengingatkan kita akan asal dan tujuan hidup kita. Manusia berasal dari debu dan akan menjadi debu setelah kematiannya. Namun demikian, karunia hidup haruslah bermakna dan diperjuangkan, termasuk pula dalam dinamika pertobatan, perubahan, peralihan, dan penataan hidup orang beriman secara total. Semoga abu yang kita terima dan ditorehkan pada diri kita senantiasa mengingatkan kita untuk bertobat dan semakin percaya pada Injil untuk menjadi sarana berkat bagi sesama. Mari kita hidup lebih bermakna dan berbuat lebih berbobot. Perbuatan yang berbobot akan membuat hidup lebih berarti. Marilah kita belajar sedikit bicara, namun lebih banyak mendengar, melihat, serta berbuat. Semoga membuat kita semakin dapat memahami rencana Allah, semakin berbobot dalam memaknai masa Prapaskah. Ini kan ku ingat selama hidupku, takkan ku lupakan sepanjang umurku. Great is thy faithfulness, O God my Father. There is no shadow of turning with thee. Thou changes not thy compassions, they fail not. As thou hast been, thou forever will be. Setiamu Tuhanku tiada bertara, di kala suka, di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku, hatiku setiap pagi bertambah jelas.
bersaksi tentang setiamu, kepadaku. Ampunan dosaku, damai abadi, kehadiranmu dan bimbinganmu, kini kekuatan dan esok harapan, hujan berkat kau beri padaku. It is thy faithfulness, it is thy faithfulness, morning by morning new mercies I see. All I have needed thy hand hath provided. Great is thy faithfulness, great is thy faithfulness. Lord, unto me. Lord, unto me. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan cara yang mahal, tiada noda dan celah.
emas perak. Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Last night I lay a-sleeping, there came a dream so fair. I stood in old Jerusalem, beside the temple there. Hosana, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Hosana, diberkatilah Dia yang datang sebagai Raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di sorga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan. Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan. Hosana, bersorak-soralah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soralah, hai putri Yerusalem, lihatlah rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya, ia lemah lembut, ia mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Hosana, betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Hosana, inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Lift up
Selamat siang Jemaat GKP Bogor yang terkasih. Tidak terasa kita semua telah dihantarkan pada momen Hari Raya Gerejawi, yaitu Paskah. Paskah mengajak kita semua sebagai warga gereja untuk mengingat serta merenungkannya secara mendalam sebagai wujud umat yang percaya kepada karya kebangkitan Kristus dari kematiannya di kayu salib. Sebelum Paskah, kita selaku jemaat Allah diajak untuk mempersiapkan dan menghayati Rabu Abu, Minggu-minggu Prapaskah, Minggu Sengsara, Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Minggu Paskah yang saat ini kita rayakan. Perayaan Paskah tahun ini menjadi sangat penting di tengah pergumulan yang berat dalam situasi pandemi yang masih kita alami baik di Indonesia maupun di dunia. Dampak dari pandemi yang masih menjadi pergumulan kita semua sampai saat ini telah mengubah tatanan kehidupan yang harus menyesuaikan dengan keadaan baru. Berdampak pada kehidupan sosial dan ekonomi juga tidak dapat dipungkiri, berdampak pada kehidupan gereja dan jemaatnya. Hari ini kita merayakan Paskah. 1 tahun lebih kita berada dalam masa pandemi dan secara perlahan kita dimampukan untuk bangkit dari keterpurukan. Kita percaya pada saat dan waktu yang Tuhan izinkan, kita semua akan dihantar pada kehidupan yang lebih baik. Maka sangatlah tepat tahun ini Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia atau PGI menetapkan tema Paskah bagi kita semua, yaitu berpaling kepada Sang Hidup, yang didasari pada Injil Kristus Yohanes 20 ayat 14 sampai ke 16. Teks Alkitab ini menyampaikan kesaksian Maria Magdalena yang dalam kesedihan, ketakutan, kemarahan saat harus menyaksikan penderitaan dan kematian Yesus, dan situasi itu menjadi tambah berat ketika Maria tidak menemui Yesus di kubur tersebut. Dalam pesan Paskah tahun ini, Pendeta Gomar Gultom, Ketua PGI, memberikan penguatan dan pengharapan kepada kita semua melalui kesaksian teks Injil Yohanes pasal 20 ayat 14 sampai 16 ini yang demikian. Di dalam kerapuhan dan keputusasaannya mencari Yesus, Sang Hidup justru menghampiri Maria, dan Maria pun menoleh berpaling pada Sang Hidup yang menyapanya. Di tengah kerapuhan hidup kita oleh terpaan pandemi ini, Sang Hidup senantiasa menghampiri dan menyapa kita dalam rupa-rupa bentuk. Tinggal persoalannya, maukah kita berpaling padanya? Pesan Paskah ini menjadi pengingat untuk kita selaku umat Allah bahwa dalam situasi apapun, tidak terkecuali pandemi yang kini kita alami, kita tidak sendiri. Kita memiliki Yesus yang bangkit, Yesus yang hidup, Yesus Sang Pemilik hidup. Tidak perlu bersusah payah untuk bertemu dengan Sang Hidup, karena Dia senantiasa menghampiri dan menyapa kita. Dia tahu apa yang sedang kita alami. Seperti kesaksian Injil Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-16, Maria pada akhirnya merespon sapaan Sang Hidup yang ditemukannya dalam keputusasaan. Mari Bapak Ibu, anak-anakku yang Allah kasihi, dalam kesempatan ini kami juga mengajak semua untuk mendukung upaya pemerintah
dalam menangani pandemi COVID-19 ini. Pastikan setiap kita menjadi bagian dalam program pemerintah untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Karena vaksin pun sebuah sapaan sang hidup bagi kita untuk mempertahankan kehidupan. Selamat Paskah. Selamat merespon sapaan sang hidup. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup perayaan Paskah kita pada tahun ini dengan merendahkan diri dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang telah menganugerahkan Putra Tunggal-Mu yang hari ini kami rayakan kebangkitannya, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kasih setia dan penyertaan-Mu, khususnya di situasi saat ini yang sedang kami alami, di mana pandemi COVID-19 masih menjadi pergumulan dan secara masif terus diperjuangkan oleh pemerintah dengan upaya yang tanpa lelah. Kami berdoa kepadamu ya Allah, kiranya Engkau berkenan memberkati upaya pemerintah untuk kesembuhan segenap bangsa ini, dan berdoa untuk segenap warga negara. Allah berkenan memberikan pemahaman yang positif untuk mengambil bagian dalam program vaksinasi di seluruh Indonesia. Bapa di sorga,
Kiranya Engkau juga tetap memeliharakan gereja Tuhan dimanapun berada. Biarlah setiap kami senantiasa dikuatkan dan dimampukan untuk melewati masa-masa sulit ini. Dengan terus kami mengimani kebangkitan-Mu yang membawa kami terus pada keyakinan akan pengharapan dan pemeliharaan dari Sang Hidup. Tuhan, biarlah melalui momen Paskah ini membuat kami semakin dikuatkan dalam setiap pergumulan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa ini dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa.